kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas disiapkan. Tempat duduk siapkan. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau memimpin? Aina? Nyanyinya apa ini? Dari Sabang sampai Merauke ya? Sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, banyak airku Indonesia. Terima kasih Mira, senang dulu. Nah, sekarang buku absen dulu. Siapa tidak masuk? Semua ya? Oke. Nah, absen dulu. Bu Guru mau tanya, apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Senang. Nah, tadi pagi ada kejadian apa kamu merasa senang? Sudah sarapan semua? Sudah minta izin ke orang tua tadi sebelum berangkat? Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita ingatkan lagi kesepakatan kelas agar kalian tidak lupa. Kesepakatan kelasnya apa? Yang pertama, tidak boleh rame saat pembelajaran. Pintar. Yang kedua apa? Pintar, tidak boleh makan di dalam kelas. Sekarang, ini pelajaran Pancasila ya? Kita akan belajar Pancasila materi baru bab ketiga, yaitu norma. Sekarang Bu Guru punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, mari kita sepakati bersama. Kalau ada misal yang tidak setuju dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Guru rancang, kalian bisa usul. Ya, bisa usul. Kamu tidak setuju itu kurang tepat. Bisa usul, oke? Yang pertama, peserta didik dapat membedakan antara norma agama, hukum, adat, dan kesopanan berdasarkan karakteristik masing-masing dengan benar. Jadi nanti Bu Guru dalam pembelajaran dari ini kita mempelajari ada norma agama, adat, kesopanan, dan hukum, dan kalian itu dapat membedakannya. Apakah setuju dengan tujuan pembelajaran ini? Setuju. Berhubung kalian sudah setuju dengan tujuan pembelajaran yang Bu Guru buat, mari kita belajar dengan senang dan gembira. Untuk metode pembelajaran nanti Bu Guru menggunakan PBL, problem based learning. Jadi kalian nanti Bu Guru tayangkan video, terus kalian nanti dapat mengetahuinya, mencari informasi dari tayangan video tersebut. Untuk memberi lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat. Oke, sekarang Bu Guru mau bertanya dulu kepada kalian. Apa sih norma itu? Sebelumnya seperti ini, saya buka dulu pikiran kalian. Sebelum kalian belajar tentang norma, kalian perlu mengingat kembali pengertian dari nilai-nilai, yaitu kebaikan-kebaikan yang diajarkan dan dihormati di masyarakat. Nilai kebaikan bersama yang dipraktikkan di masyarakat itulah yang kemudian akan menjadi suatu sila dalam Pancasila. Agar
kebaikan tersebut tidak dilanggar, dibutuhkan aturan. Nah, aturan itulah yang mampu menerapkan kesepakatan bersama. Aturan tersebut mengikat seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari komunitas budaya, agama, maupun komunitas lintas budaya dan juga lintas agama. Pada akhirnya, aturan tersebut harus diketahui oleh seluruh warga negara untuk mengupayakan kehidupan yang harus berjalan dengan baik, damai, sejahtera. Itulah aturan yang telah disebut dengan norma. Kemudian, norma itu penting nggak kalau diterapkan? Agar apa? Yang keras, agar apa? Disiplin. Rukun. Terus? Tertib. Bagaimana kalau norma itu tidak ada? Biar yang norma tidak ada di sini, apa yang akan terjadi? Nah, tidak akan ada disiplin. Pasti akan perang sana sini. Tidak ada yang mengatur, pasti sakarpe dewe. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, nah, kita membutuhkan orang lain. Maka dari itu norma perlu diterapkan. Oke, sekarang ada yang tahu norma di masyarakat ada berapa? Ada berapa? 4. Apa saja? Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Sekarang lihat tayangan video. PowerPoint. Nah, ini ibu guru sudah ngecek sana sini tentang norma. Apakah norma itu penting? Penting nggak? Apa? Menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini dia. Kita jelaskan tadi. Apa yang dimaksud dengan norma? Apa tadi norma? Aturan. Lagi, aturan yang ada di mana? Masyarakat. Tidak ada masyarakat. Di rumah, di sekolah, itu pun ada norma. Nah, ini. Bisa ada yang bisa membaca? Coba dibaca dengan keras. Desta. Norma adalah aturan atau norma yang menjadi standar perilaku individu dalam masyarakat. Norma ini berfungsi sebagai pengendali perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis dalam masyarakat. Norma muncul dari kesepakatan sosial dan berdasarkan pada nilai-nilai dijunjung tinggi oleh masyarakat. Itu norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang menjadi standar perilaku individu dalam masyarakat. Norma berfungsi sebagai pengendali perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis dalam masyarakat. Norma muncul dari kesepakatan sosial dan didasarkan pada nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Norma hukum dibacakan dengan keras ya. Aturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara dan bersifat undang-undang. Norma ini mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Contoh, mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara, menghindari tindakan pencurian atau kekerasan yang melanggar hukum lingkungan. Oke. Norma hukum yang kedua berasal dari mana? Undang-undang yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan hukum. Sesuai hukum. Jadi kamu ini hidup di dunia itu diatur hukum. Orang hukum akan jadi apa negara ini? Nah, itu memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Contoh memakai rambu-rambu lalu lintas. Sudah pada naik motor? Belum. Oke, bagus sip. Anak zaman sekarang banyak sekali yang sudah naik motor. Kalian bagus. Sudah belum naik motor. Bisa aja kalau sudah punya SIM. Umur 17 tahun baru boleh naik motor. Menghindari tindakan pencurian atau kekerasan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana
Apa hukum pidana? Nah, kita penjara. Norma kesusilaan. Coba dibaca yang rasional. Aturan yang berasal dari hati nurani individu yang berkaitan dengan moralitas dan etika. Norma ini mengatur bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakini sebagai kebaikan. Contoh, menjaga ucapan agar tidak menyakiti perasaan orang lain, membantu tetangga yang sedang kesulitan atau terkena musibah. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani. Contohnya bagaimana? Menjaga ucapan atas perasaan orang lain. Kamu mengejek temanmu, pernah mengejek temanmu? Tidak. Tidak pernah? Bagus. Padahal sekarang itu banyak sekali anak kecil yang mengejek yang namanya orang tua. Jangan ya. Jangan. Itu nanti bisa menyakiti hati orang lain. Ya. Yang pertama, orang lain akan sakit hati. Yang kedua, dapat menimbulkan pertengkaran. Apa pentingnya sih norma dalam kehidupan? Penting nggak? Penting banget apa penting aja? Penting banget. Pentingnya norma dalam kehidupan. Coba baca yang keras. Zara. Bagi pedoman yang waktu norma memberikan panduan mengenai tindakan mana yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat, menciptakan ketertiban dan kedamaian dengan mematuhi norma masyarakat dapat hidup rukun, damai dan terhindar dari konflik, membantu sosialisasi norma, membantu individu untuk beradaptasi dan diterima dalam kelompok sosial, memberikan sanksi norma yang dilanggar akan diikuti dengan sanksi, baik secara sosial, moral, dan atau hukum, yang bertujuan untuk mengembalikan keteraturan. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pedoman ketika waktu, memberikan panduan mengenai tindakan mana yang dianggap benar dan dianggap salah. Jadi dapat membedakan saya ini benar, saya ini salah. Beradab asli. Yang keempat, memberikan sanksi. Jadi keempat norma itu ada sanksinya. Ada sanksi nih. Sanksi itu apa sih? Untuk apa? Nah, agar kalian tidak melanggarnya, diperlukan sanksi. Kayak seperti ini di sekolah aja, di kelas kita. Kemarin ada teman kalian siapa ya? Fauzan kayaknya. Fauzan ngomong sama sembarangan kan? Iya kan? Tak suruh apa? Mengamati terus dibuang mana? Nah, itu sanksi. Agar apa? Fauzan menjadi anak yang tertib, taat aturan. Lanjut. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya apa? Norma agama dan kesopanan. Oke. Norma agama itu bersumber dari mana? Tuhan. Jadi hubungannya dengan Tuhan. Kamu dengan Tuhan ibadah, puasa. Itu hubungannya dengan Tuhan norma agama. Kalau norma kesopanan hubungannya dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Contohnya, hajatan. Nah, aku gak tahu hajatan, aku melanggar norma apa? Norma kesopanan. Hajatan hubungannya dengan manusia. Ya, bertemu lagi. Ya cukup. Sekarang kita lanjutkan ke lihat tayangan yang ini. Biar kalian tambah paham. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma.
Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah Sudah paham ya? Nah, itu tadi tambah jelas lagi. Ada apa namanya? Sanksinya berupa apa? Kalau norma agama berarti sanksinya apa? Dosa. Kalau norma kesopanan? 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 Malu, pengucilan, rasa malu, dikucilkan. Contoh, neng omahmu ono sedang makan bersama keluarga besar, ya. Di situ orang duduk rapi, manis di meja makan. Wah, dia mau mingkrang. Bakal diapakan kamu? Ditegur. Agar kalian lebih paham lagi, yuk kita nyanyi. Oke, cukup? Cukup lagi. Oke. Nah, sekarang guru mau mengetes kalian. Paham nggak kalian tentang tadi materi yang sudah guru jelaskan? Ini nanti kerja kelompok. Kalian buat mind map. Apa itu mind map? Peta pikiran tentang norma. Bisa dikerjakan? Yang tidak tahu bisa bertanya kepada guru. Ingat, kerja kelompok bukan yang satu kerja lainnya berkelompok, tapi kalian harus bekerja sama. Nah, isi kelompoknya apa? Kelompok 3. Ayo Pak. Ayo Novia, dibacakan Novia, terus nih Nov. Norma agama sumber dari Tuhan. Sanksi mendapat dosa. Contoh beribadah sesuai agama. Oke, udah. Norma hukum sumber undang-undang. Sanksi denda penjara. Norma kesopanan sumber kebiasaan manusia. Sanksi mendapat cemoohan. Contoh menundukkan badan saat melewati orang yang lebih tua. Norma kesusilaan sumber hati nurani. Sanksi rasa malu. Contoh peduli mendapat penderitaan orang lain. Gimana? Apakah betul yang dijawab oleh kelompok 3? Selanjutnya masih ada satu LKPD lagi untuk kelompok kalian. Kalian menentukan guru tadi kan di tujuan pembelajaran tadi kan siswa dapat mengidentifikasi si norma berdasarkan teks baca. Diajarkan lagi secara berkelompok. Tapi sebelum kalian berpikir mengasah otak lagi, kita bersenang-senang dulu, oke? Oke, ayo kita bersenang-senang. Berdiri semua, berdiri semua. Kita joget bersama, oke? Semangat dong. Joget bersama. Bagus. Bagaimana perasaannya? Sudah plong?
Ya. Sekarang Bu Guru mau tahu perasaan kalian setelah melakukan penyegaran tadi. Dadah. Mas Sadar coba nih. Mas Sadar, perasaannya bagaimana nih? Kenapa senang? Sudah senang? Tapi sudah senang? Jadi apa? Jadi apa lagi? Es, free? Tapi joget-joget senang? Senang kenapa senang ini? Oke, terima kasih senang itu. Oke, Cila juga senang. Kenapa senang? Suasana hari ini senang aja. Oke, terima kasih untuk tangan dulu. Sekarang jangan lagi tapi dulu. 2 menit ya. Layung bebek. Siapa pertama? 3. Maju. Apa? Bagaimana hasilnya tadi? Dari bacaan itu norma apa? Norma yang keras. Norma agama. Setuju nggak norma agama? Kenapa alasannya? Karena mereka menerapkan toleransi. Mereka menerapkan toleransi. Apa betul? Betul. Beri tepuk tangan untuk kawan kita. Bagus perlawanan kalian. Semua dulu. Kalau sini semua tadi yang sampai ini. Nanti dulu kita. Yang nah, tadi kelompok sudah. Sekarang kita mengerjakan secara individu. Satu ya, kerjakan sendiri biar nanti guru bisa mengetahui pemahaman kalian pada pagi hari ini sudah paham tentang norma apa belum? Nanti belum mana? Iya. Yuk, sudah ya? Oke, dikumpulkan. Dikumpulkan yuk. Nama jangan lupa, sudah selesai semua nama. Nama jangan lupa. Ya sudah ya. Guru kasih sebentar ya. Nah. Dari hasil pekerjaan kalian, ada 3 anak yang remedi. Abil, Paujan, sama Saiful remedi. Nggak apa-apa. Nilainya anak KM-nya 75, kalian mendapatkan 70, nggak apa-apa, kurang 5. Sambil mengerjakan itu, bentar dulu, ada buku dulu. Ada buku dulu. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Norma ada berapa? Apa saja? Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Terus sanksinya? Apakah norma itu pertamanya sanksi? Iya, terus pertama jangan lupa. Nanti ini guru koreksi lagi. Kita stop dulu. Ya, sudah ini kok. Sudah semua. Bagus. Sudah Is. Nama lo adalah kita Is. Nah yang sudah ya. Sekarang kita membuat kesimpulan bersama-sama. Ya, pelajaran apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Pelajaran tentang apa sih? Norma. Tentang norma. Norma akan membuat diri kita menjadi lebih baik, disiplin, rukun, tertib. Sekarang guru mau tanya, setelah kalian mempelajari norma, ya, bagaimana perasaan kalian?
Nah, bisa mengetahui macam-macam norma beserta sanksinya. Nah, nanti berhubungan dengan saudara remaja ini, kalian bisa menerapkannya di masyarakat. Nah, sebelumnya kita mengisi dulu lembar refleksi karena kalian hari ini sudah belajar luar biasa sekali. Kita mengisi lembar refleksi. Refleksi apa sih perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran yang guru ajarkan hari ini? Senang apa sedih? Senang. Mudeng apa mudeng? Mudeng. Tambah mudeng apa tambah pukul? Mudeng. Gitu. Sudah semua ya? Setelah kita mempelajari, saya belum. Setelah kita mempelajari norma hari ini, nah kita bisa mengetahui hal mana yang baik, hal mana yang buruk. Nah, itu ya. Nah, kalian sebagai anak remaja kelas 6 itu remaja. Nah, bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang melanggar norma, yang mana yang tidak. Oke, berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan membeda-bedakan. Apalagi kalau sama orang tua, kita harus saling menghormati. Untuk pelajaran Pancasila minggu depan, kita lanjut ke hak dan kewajiban. Kalian pelajari di buku paket hak dan kewajiban seorang anak itu apa yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kalian pelajari halaman 61 ya. Itu nanti buat PR untuk memperdalam kalian tentang norma lagi. Halaman 61 buat PR. Oke? Berhubung waktunya sudah menunjukkan kita selesai, langkah baiknya kita menyanyikan lagu daerah ini. Mentok-mentok bisa? Bisa. Guru yang pimpin. 1, 2, 3. Mentok, mentok, takkan dari mongkamu, angisi-ngisi mongkamu, mega-mega, gawe-guyu. Bisa disiapkan, bisa baca-baca. Tempat duduk sabda, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahi Pada guru, selamat siang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung pulang, jangan mampir-mampir. Ya, kalau mau keluar izin dulu ke orang. Wah. Oke. Boleh pulang.